Meja apa yang ada dalam hatimu yang perlu diputarbalikkan Yesus, agar ia benar-benar dapat berdiam di dalam dirimu? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah kamu bahwa ada orang kudus yang membutuhkan waktu 20 tahun untuk menaklukkan ketidaksabaran dan amarahnya? Santo Fransiskus de Sales, yang sekarang disebut orang kudus yang paling lembut, pernah berjuang dengan temperamen yang berapi-api dan ketidaksabaran yang mendalam. Ia mengakui butuh 20 tahun berdoa dan pasrah untuk menaklukkan amarahnya. Sedikit demi sedikit, Yesus menjungkir balikan meja-meja kesombongan dan amarah dalam hatinya menjadi kelembutan. Yang dulunya adalah kelemahannya, menjadi kekuatan terbesarnya. Hidupnya mengingatkan kita bahwa kekudusan bukanlah karena tidak ada perjuangan, tapi karena tidak ada rahmat perubahan. Seperti Fransiskus, kita juga dapat membiarkan rahmat mengubah amarah menjadi kasih, kebanggaan menjadi kerendahan hati, dan ketidaksabaran menjadi kedamaian. Sesendok madu menarik lebih banyak lalat daripada 1 tong cuka. Apa yang Tuhan lakukan dalam diri Fransiskus, dapat Tuhan lakukan juga dalam dirimu. Mengubah hasratmu menjadi instrumen kelembutan ilahi. Biarkan Yesus membersihkan hatimu, sehingga rahmat dapat mengambil bagiannya yang tepat. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus membersihkan bait suci, bukan hanya untuk membersihkan sebuah bangunan, tetapi untuk merebut kembali apa yang menjadi milik Bapaknya. Yesus mengingatkan kita bahwa hati kita juga adalah bait suci, dibuat untuk memuji, bukan untuk khawatir, untuk berdoa, bukan untuk mencari keuntungan. Yesus ingin memasuki pelataran batin jiwa kita, untuk menjungkir balikkan meja kesombongan, ketakutan, amarah, dosa dan gangguan. Untuk mengusir kebisingan dan untuk mengembalikan rahmat ke tempat yang selayaknya dalam diri kita. Katekisme Katolik Gereja Katolik menjelaskan bahwa kemarahan itu sendiri bukanlah dosa, tapi adalah perasaan yang dapat diarahkan menjadi keadilan. Ketika muncul dari kasih kebenaran dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan, perasaan itu menjadi kemarahan yang benar, meneladani semangat Kristus sendiri untuk rumah Bapaknya. Namun ketika kemarahan berubah ke dalam menjadi kebencian, dendam atau kesombongan, perasaan itu menjadi destruktif. Panggilannya adalah membiarkan kemarahan dikuduskan oleh rahmat, sehingga memicu perubahan bukan penghukuman. Biarkan Yesus membersihkan hatimu, sehingga rahmat dapat mengambil bagiannya yang tepat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat-Mu, kebangkitan, dan kenaikan-Mu ke surga. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, isilah hati kami dengan rahmat-Mu, kedamaian dan belas kasih-Mu. Sembuhkanlah luka kami, perbarui pikiran, dan ubahlah hidup kami. Tuhan Yesus, masuklah dalam pelataran jiwa kami, untuk menjungkir balikkan meja kesombongan, ketakutan, amarah, dosa dan gangguan, untuk mengusir kebisingan dan untuk mengembalikan rahmat-Mu ke tempat yang tepat dalam diri kami. Biarkan Yesus membersihkan hatimu, sehingga rahmat dapat mengambil bagiannya yang tepat. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Biarkan Yesus membersihkan hatimu, sehingga rahmat dapat mengambil bagiannya yang tepat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.